Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Hengki Aditya, dengan NPM 240219837. Saya Victor Sari Kurniawan dengan NPM 240219838. Saya Kristo Reski Salaise dengan NPM 240219872. Di video kali ini kami akan membahas tentang sejarah geologi Gunung Jayawijaya. Selamat menonton. Gunung Jayawijaya terletak di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia. Puncak tertinggi di Indonesia ini memiliki ketinggian sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, Gunung Jayawijaya berada pada koordinat 4 derajat lintang selatan dan 138 derajat 40 menit lintang timur. Gunung Jayawijaya memiliki topografi yang sangat curam dan berbukit, dengan puncak yang dikelilingi oleh lembah-lembah yang dalam. Puncak Jaya, yang merupakan bagian dari Gunung Jayawijaya, memiliki lapisan es dan salju yang menjadi ciri khasnya. Iklim di kawasan ini adalah iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, terutama di musim hujan. Suhu di daerah pegunungan dapat bervariasi dengan suhu yang lebih dingin di ketinggian yang lebih tinggi. Gunung Jayawijaya memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, dengan berbagai jenis flora dan fauna. Hutan tropis dapat ditemukan di daerah bawah, sementara vegetasi alpin dan tundra dapat ditemukan di ketinggian yang lebih tinggi. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral dan hutan. Namun, eksploitasi sumber daya ini seringkali menimbulkan tantangan bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Akses ke Gunung Jayawijaya relatif sulit, dengan transportasi yang terbatas. Wamena adalah titik akses utama, tetapi perjalanan ke puncak dan daerah sekitarnya memerlukan usaha yang signifikan, termasuk trekking yang melelahkan. Gunung Jayawijaya, yang juga dikenal sebagai Puncak Jaya, adalah pegunungan tertinggi di Indonesia dan sekaligus menjadi titik tertinggi di antara semua pulau di Australia dan Oseania. Gunung ini memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Penemu Gunung Jayawijaya adalah Jan Carstens Jun, seorang pelaut asal Belanda pada tahun 1623 yang membuat nama Carstens, yang melekat pada puncak pada saat ini. Pada tahun 1623, saat berlayar di sepanjang pantai selatan Papua, ia mengklaim telah melihat puncak bersalju. Namun, pengamatannya ini sempat diragukan oleh banyak orang selama berabad-abad. Kemudian, baru pada abad ke-20, klaim Carstens Jun terkonfirmasi melalui berbagai ekspedisi pendakian. Heinrich Harrer, seorang pendaki gunung Austria, berhasil mencapai puncak pada tahun 1962. Struktur geologi di Gunung Jayawijaya. Gunung Jayawijaya memiliki struktur lipatan yang kompleks akibat gaya kompresi dari tumbukan lempeng. Jenis lipatan yang terdapat pada Gunung Jayawijaya yaitu anticline atau lipatan yang melengkung ke atas dan syncline, lipatan yang melengkung ke bawah. Lipatan ini menyebabkan terangkatnya lapisan batu sedimen yang dulunya berada di dasar laut. Aktivitas tektonik juga membentuk berbagai jenis patahan di Gunung Jayawijaya, seperti patahan naik, di mana terjadi akibat tekanan horizontal yang mendorong blok batuan ke atas, dan patahan geser, yang terbentuk akibat gaya geser yang menyebabkan batuan bergerak secara horizontal. Keunikan Gunung Jayawijaya. Gunung Jayawijaya memiliki suatu keunikan di mana batuan sedimen laut yang ditemukan di Gunung Jayawijaya sekaligus menjadi bukti penting dari sejarah geologi yang kompleks di wilayah Papua. Batuan ini memiliki ketinggian lebih dari 4.800 meter di atas permukaan laut, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut pernah menjadi dasar laut sebelum mengalami pengangkatan tektonik. Batuan sedimen laut
yang terdapat di Gunung Jayawijaya umumnya terdiri dari batuan gamping yang terbentuk dari endapan kalsium karbonat yang berasal dari sisa-sisa organisme laut seperti kerang, koral, dan plankton. Fosil-fosil kerang dan koral yang ditemukan di Puncak Jaya menunjukkan bahwa batuan ini dulunya adalah bagian dari ekosistem laut purba. Kemudian ada batuan pasir yang terbentuk dari partikel pasir yang terkompresi dan tersementasi. Batuan pasir berlapis-lapis yang sering ditemukan di lereng Gunung Jayawijaya adalah indikasi adanya lingkungan pengendapan laut yang dinamis. Yang terakhir, ada jenis batuan lempung yang terdiri dari butiran halus dari lumpur dan tanah liat yang mengeras. Lapisan batu lempung tipis yang sering ditemukan bersamaan dengan batuan gamping di daerah gunung ini. Geologi struktur dan tektonika Gunung Jayawijaya. Struktur geologi yang berkembang di daerah ini adalah sesar anjak, antiklin, dan sinkline yang mengarah hampir barat laut hingga tenggara. Sesar geser berarah hampir utara hingga selatan. Struktur tersebut diakibatkan oleh interaksi antara lempeng Samudra Pasifik di utara dan lempeng benua Australia di selatan sejak permulaan tersier. Batuan Malian atau kelanjutan dari batuan Malian Derewo ke arah timur di tepi utara benua Australia boleh jadi akibat peristiwa tektonik di awal Oligosen. Tektonik ini dihasilkan oleh tumbukan antara busur kepulauan berumur Oesen atau formasi Auewa, Fisher, dan Hermes pada tahun 1962 dengan benua Australia. Batuan oviolit yang tersinggap di daerah ini kelihatannya teralih tempatkan di kala ini. Setelah itu tidak ada tektonik sampai pada akhir Miosen, saat mana tektonik berikutnya mulai giat yang menghasilkan struktur utama di daerah ini. Aktivitas tektonik di wilayah Gunung Jayawijaya adalah hasil dari kompleksitas interaksi lempeng yang berkelanjutan dengan pemantauan yang tepat dan upaya mitigasi yang efektif. Diharapkan dampak dari aktivitas seismik ini dapat diminimalkan meskipun risiko tetap ada. Wilayah ini menjadi contoh nyata dari kekuatan dinamika bumi serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Zona penunjaman lempeng Samudra Pasifik di bawah lempeng Eurasia adalah faktor kunci dalam aktivitas geologi di Gunung Jayawijaya. Proses ini tidak hanya mempengaruhi struktur fisik gunungan, tapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pemahaman tentang proses ini penting untuk mitigasi bencana dan pengolahan risiko di wilayah rawan gempa. Pegunungan Jayawijaya terbentuk akibat proses tektonik kompleks yang melibatkan pertemuan antara lempeng Pasifik dan lempeng Australia. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun lamanya, sehingga menghasilkan struktur geologis yang unik di mana energi dari tumbukan ini mengangkat dasar laut menjadi pegunungan tinggi. Wilayah ini merupakan bagian dari zona subduksi yang aktif dengan karakteristik geologis yang sangat dinamis dan kompleks. Pengangkatan dataran tinggi di mana proses pengangkatan yang berlanjutan menciptakan pegunungan tinggi seperti Jayawijaya, sekaligus menyebabkan ekspor batuan karbonat dan fosil laut di ketinggian lebih dari 4.000 meter. Proses erosi yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan aliran air sungai telah membentuk lanskap yang curam dan berbukit di sekitar Gunung Jayawijaya. Erosi ini mengikis lapisan-lapisan batuan membentuk lembah-lembah yang dalam tebing curam. Sedimentasi di mana material yang tererosi kemudian dibawa oleh aliran air ke lembah-lembah dan dataran rendah, di mana proses sedimentasi terjadi. Proses ini berkontribusi pada pembentukan tanah subur di sekitar kawasan yang mendukung keanekaragaman hayati. Komposisi batuan. Struktur batuan Gunung Jayawijaya didominasi oleh batuan beku intrusi, batuan metamorf kompleks, formasi sedimen purba, dan batuan vulkanik tua. Batuan beku intrusi adalah batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan membeku di dalam kerak bumi.
karena proses pendinginannya berlangsung sangat lambat. Batuan ini memiliki kristal-kristal mineral yang besar dan terlihat jelas. Biasanya batuan ini ditemukan dalam bentuk intrusi besar seperti batolit atau massa batuan raksasa, sil atau lapisan horizontal, duk atau celah vertikal, atau lakolit atau struktur bentuk lensa. Batuan ini sering dijumpai di pegunungan dan area dengan aktivitas tektonik yang tinggi, mencerminkan aktivitas magma di masa lalu. Batuan metamorf kompleks adalah batuan yang terbentuk dari perubahan tekanan dan suhu yang berulang serta melibatkan proses kimia yang intens dalam waktu lama. Batuan ini sering ditemukan di zona tumbukan lempeng tektonik atau pegunungan besar, tempat kondisi geologi berubah-ubah. Teksturnya beragam, kadang menunjukkan lapisan mineral, lipatan, atau pola pita. Contoh batuan ini meliputi gneiss dengan pola pita, mineral, dan migmatit yang merupakan perpaduan antara batuan metamorf dan beku. Formasi sedimen purba adalah lapisan batuan yang terbentuk dari pengendapan material seperti pasir, lumpur, atau sisa organisme di masa lampau. Seringkali jutaan hingga miliaran tahun yang lalu, lapisan-lapisan ini biasanya ditemukan dalam keadaan yang telah terkonsolidasi menjadi batu seperti batu pasir, batu gamping, atau serpih. Warna dan teksturnya mencerminkan lingkungan pengendapan, seperti dasar laut, sungai kuno, atau gurun. Fosil yang terkandung di dalamnya memberikan gambaran tentang kehidupan purba. Sementara pola lapisan atau struktur seperti ripple mark atau mark crack mencerminkan proses geologi di masa lalu. Batuan vulkanik tua adalah jenis batuan yang terbentuk dari lava atau material vulkanik lain yang telah membeku di permukaan bumi pada masa lampau. Warnanya bervariasi dari hitam pekat hingga abu-abu, tergantung pada komposisi mineralnya. Teksturnya bisa halus karena pendinginan cepat atau berbuih-buih dengan rongga-rongga kecil bekas gas. Batuan ini sering ditemukan di wilayah yang dulunya aktif secara vulkanik seperti dataran basal kuno atau lapisan abu vulkanik yang telah terkonsolidasi. Usia tua batuan ini mencerminkan aktivitas vulkanik purba yang membentuk lanskap bumi pada awal sejarah geologinya. Bencana alam yang pernah terjadi di Gunung Jayawijaya. Yang pertama, pencairan es. Salah satu isu terkini adalah pencairan es di puncak Sudirman, yang merupakan bagian dari pegunungan Jayawijaya. Ketebalan es di daerah ini telah menyusut drastis dari 32 meter pada tahun 2010 menjadi hanya sekitar 4 meter saat ini. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan iklim dan fenomena El Nino yang kuat. Yang kedua, gempa bumi. Wilayah Papua, termasuk Gunung Jayawijaya, rentan terhadap gempa bumi akibat pergerakan lempeng tektonik. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan memicu tanah longsor. Yang ketiga, tanah longsor. Dengan curah hujan yang tinggi dan topografi yang curam, tanah longsor sering terjadi di kawasan ini. Longsoran tanah dapat menutup jalan dan merusak rumah, mengancam keselamatan penduduk. Yang keempat, banjir. Banjir sering terjadi di lembah-lembah sekitar Gunung Jayawijaya, terutama saat musim hujan. Banjir dapat merusak lahan pertanian dan infrastruktur, serta mengakibatkan evakuasi penduduk. Yang kelima, perubahan iklim. Pencairan es dan peningkatan suhu global yang cepat merupakan indikasi nyata dari perubahan iklim. Kenaikan suhu rata-rata di Indonesia mencapai 0,15 derajat Celcius per dekade yang dapat berdampak lebih lanjut pada ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Jayawijaya.
Yang keenam, kekeringan. Selain banjir, kekeringan juga dapat terjadi terutama di musim kemarau. Kekeringan dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih dan hasil pertanian yang berdampak pada ketahanan pangan masyarakat. Karakteristik hidrogeologi Gunung Jayawijaya. Gunung Jayawijaya sebagai puncak tertinggi di Indonesia memiliki karakteristik hidrogeologi yang unik dan kompleks. Letaknya yang berada di kawasan tropis dengan curah hujan tinggi serta kondisi geologi yang khas menjadikan sistem hidrologinya sangat dinamis. Curah hujan tinggi. Curah hujan yang tinggi di kawasan ini menyebabkan aliran permukaan yang signifikan dan infiltrasi air ke dalam tanah. Topografi curam. Kemiringan lereng yang curam mempercepat aliran permukaan dan mengurangi waktu tinggal air di dalam tanah. Batuan dasar. Batuan dasar di Gunung Jayawijaya umumnya terdiri dari batuan metamorf dan batuan sedimen yang telah terdeformasi. Jenis batuan ini memiliki permeabilitas yang bervariasi, sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam menyimpan dan mengalirkan air. Tanah. Jenis tanah di Gunung Jayawijaya bervariasi, mulai dari tanah vulkanik yang subur hingga tanah organik di daerah Jawa. Jenis tanah ini mempengaruhi laju infiltrasi dan kapasitas penyimpanan air tanah. Glaster. Keberadaan glaster di puncak gunung memberikan sumber air yang besar, namun juga rentan terhadap perubahan iklim. Akuifer di Gunung Jayawijaya. Akuifer di Gunung Jayawijaya umumnya berupa akuifer dangkal yang terikat pada lapisan tanah dan batuan yang permeabel. Akuifer di dalam mungkin juga ada, namun sulit untuk diidentifikasi karena kondisi geologi yang kompleks. Jenis akuifer yang ada di daerah ini meliputi 1. Akuifer sedimen yang terbentuk dari batuan sedimen seperti batu gamping atau limestone dan batu pasir atau sandstone yang memiliki porositas dan permeabilitas tinggi. Batuan ini memungkinkan air tanah mengalir di dalam celah-celah dan pori-pori batuan. Yang kedua, akuifer karst. Pada batu gamping, proses pelarutan membentuk sistem karst dengan jaringan gua dan rongga bawah tanah yang dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah besar. Sekian video penjelasan kami tentang sejarah geologi Gunung Jayawijaya. Kami dari kelompok 13 mengucapkan Terima kasih.